Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi di Universitas 19 November Kolaka, Angkatan 2017 kelas B. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai geomorfologi Sulawesi. Nah, yang pertama dulu saya akan menjelaskan letak astronomi Sulawesi. Letak astronomis dari Pulau Sulawesi sendiri ada pada koordinat 2 derajat 8 menit lintang utara dan 120 derajat 17 menit bujur timur. Pulau ini termasuk dalam Kepulauan Sunda Besar di wilayah Kepulauan Nusantara. Nah, selanjutnya luas Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ada di wilayah Asia Tenggara dengan laut dengan luas wilayah yang mencapai 174.600 km pangkat 2. Daerah yang paling tinggi mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut. Sementara puncak yang paling tinggi ada di wilayah Rantai Mario. Nah, selanjutnya batas-batas Pulau Sulawesi. Pulau ini mempunyai bentuk yang unik karena adanya teluk dan tanjung dalam jumlah yang banyak. Terdapat 3 teluk besar yang ada di pulau ini, yakni Bone, Tolo, dan Tomoni. Batas-batasnya sendiri adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah tenggara berbatasan dengan Laut Banda, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku. Nah, adapun kondisi iklim Pulau Sulawesi. Ada beberapa sifat khas dari iklim Sulawesi, terutama mengenai curah hujannya, yaitu yang pertama, Sulawesi terletak di daerah peralihan antara rezim hujan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Garis peralihan itu terletak pada kira-kira 100 derajat bujur timur atau di lintang Bantaeng di Sulawesi Selatan. Tempat-tempat pada lintang tersebut memperoleh hujan maksimum pada bulan Januari, sedangkan tempat-tempat di sebelah timur lintang tersebut memperoleh hujan terbanyak pada bulan Mei atau Juni. Selanjutnya, Sulawesi sendiri terdiri dari daratan yang sempit dan bergunung, sehingga pengaruh laut terhadap curah hujan sangat besar. Akibatnya di beberapa tempat perubahan cuaca terjadi sangat cepat. Cuaca terang pada suatu saat bisa dalam sekejap berubah menjadi mendung dan hujan, sehingga sering terjadi pula dilanda angin kencang pada musim pancobara. Nah, selanjutnya punggung-punggung pegunungan yang cukup rapat mengakibatkan terlindungnya tempat-tempat dari angin membawa hujan, sehingga tempat itu memperoleh hujan sangat sedikit. Nah, selanjutnya kondisi hidrologi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai besar. Tersebar di 4 kabupaten, umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga untuk kebutuhan industri dan rumah tangga, juga irigasi. Sungai-sungai tersebut seperti Sungai Konawe, di sungai ini berdiri bendungan Wowotobi yang mampu
mengiringi sawah seluas 18.000. Selain itu ada Sungai Lasolo, Sungai Roraya, Sungai Sampolawa, Sungai Wandasa, Sungai Kabangkabalano, Sungai Laeya, dan lain-lain. Fisiografinya, Pulau Sulawesi dan sekitarnya termasuk dalam daerah yang kompleks akibat dari interaksi 3 lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia. Bentuk pulau yang seperti huruf K dapat menunjukkan adanya kompleksitas geologi di Pulau Sulawesi. Berdasarkan kepada asosiasi batuan dan perkembangan tektonik fisiografi, Pulau Sulawesi dapat dibagi menjadi beberapa busur. Yang pertama, busur vulkanik tersier Sulawesi, lengan bagian barat. Fisiografi ini berasal dari endapan gunung aktif dan memanjang mulai dari Makassar hingga Toli-Toli. Nah, yang kedua, busur vulkanik kuarter, lengan bagian utara, Minahasa sampai Sangihe, endapan gunung api yang memanjang dari Toli-Toli, Gorontalo, Manado hingga Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, sabuk metamorfik Kapur Poleangeng, Sulawesi bagian tengah, berupa batuan metamorf akibat tumbukan lempeng Eurasian di barat dengan lempeng Australia hingga mengangkat kompleks Melange di bagian Pulau Sulawesi. Sabuk oviolit dan asosiasi sedimen pelagit berumur kapur pada Sulawesi bagian timur, berupa batuan kerak samudra yang naik dan yang terakhir fragmen mikrokontinen berumur paleosik yang berasal dari benua Australia daerah Banda. Nah, selanjutnya tektonik Pulau Sulawesi. Tektonik Pulau Sulawesi terbentuk akibat dari peristiwa konvergen dan transform. Untuk kawasan konvergen di pulau ini, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia saling bergerak dan mendekati. Pergerakan ketiga lempeng ini bersifat tumbukan antara lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Tertekuk dan menyusup ke bawah lempeng benua hingga masuk ke astenosfer merupakan zona Melange, di mana tempat ini merupakan kedudukan titik-titik fokus gempa tektonik. Pada saat terjadi zona Melange di Pulau Sulawesi, palung lantai samudra dan sedimen terakumulasi di dalamnya. Akibatnya, sedimen tersebut merangkap di antara lempeng menjadi hancur, mengalami pergeseran dan teranjakan. Setelah mengalami pergeseran dan teranjakan, maka terbentuklah cekungan sedimen di Pulau Jawa. Setelah mengalami pergeseran dan teranjakan akibat dari tumbukan antara ketiga lempeng ini,
Pulau Sulawesi mengalami morfologi, yaitu terjadinya beberapa berupa busur vulkanik, neogen yang terjadi di daerah barat Sulawesi. Itulah tadi video dari saya, yang dimana di video tadi saya menjelaskan beberapa poin penting, diantaranya letak astronomi Pulau Sulawesi, luas Pulau Sulawesi, batas-batas wilayah Sulawesi, kondisi iklim Pulau Sulawesi, kondisi hidrologi dan fisiografinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.